Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ruwiyat Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza kunta li sahibika yawmal jum'ati awsif wal imam yaktubu faqad laghawt awsidu wasma'u wadi'u rahimakumullah awsidu wasma'u wadi'u rahimakumullah awsidu wasma'u wadi'u asabakumullah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa lahul hamdu fil akhiratil hakimul khabir ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma yanzilu fiha wa huwar rahimur ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i bi qawlihi wa fi'lihi ila rasyad. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihil hadina lis-shawab wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Al-Muttaqin Kemenang Kota Malang yang sangat saya muliakan, hamba Allah yang dimuliakannya dengan anugerah iman serta dibahagiakan dengan berbagai limpahan rahmat, dengan berbagai kenikmatan. Oleh sebab itulah mari senantiasa meningkatkan bobot iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu bentuknya, mari kita selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua. Para hadirin jamaah salat Jumat Masjid Al-Muttaqin Kemenang Kota Malang yang sangat saya muliakan, dalam khutbah ini saya akan berbicara tentang tutur kata dan berbagai aliran pahala. Apa yang saya sampaikan ini saya ambil dari beberapa doa Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana inilah Nabi yang hampir kita sebut di setiap tasyahud dalam salat kita. Dan doa Nabi Ibrahim itu ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Asy-Syu'ara ayat 83 dan 84.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis-shalihin. Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku ilmu dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin, dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Para hadirin jamaah sholat Jumat yang sangat saya muliakan, yang pertama yang diminta itu adalah ilmu. Tapi bukan sembarang ilmu, yakni ilmu yang bisa menguatkan otak, ilmu yang bisa menguatkan hati, ilmu yang melahirkan cahaya-cahaya Allah, ilmu yang melahirkan akhlakul karimah. Para hadirin jamaah sholat Jumat yang sangat saya muliakan, untuk apa kita diberikan ilmu yang banyak, akan tetapi banyaknya ilmu itu tidak menambah kemuliaan dan kesempurnaan akhlak kita? Untuk apa? Apalagi yang semakin bertambah banyak ilmu, lalu apa yang dikerjakan itu tidak semakin menunjukkan prestasi, tidak semakin menunjukkan prestasi akhlaknya. Itulah yang pertama, para hadirin jamaah sholat Jumat yang sangat saya muliakan. Oleh karena itu, para jamaah sekalian, jangan ada hari tanpa tambahan ilmu, jangan ada hari tanpa ada tambahan ilmu, dan harus dengan ilmu. Baik itu kita mencari ilmu di berbagai pondok pesantren yang 9.000 sekian jumlahnya di seluruh Indonesia. Dari pengajian, dari apa saja. Lalu cernakan ilmu itu, cernakan ilmu. Lalu minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai ya Rabb, inilah yang baik, bantulah aku untuk menjalankannya. Masyaallah muslimin jamaah sholat Jumat yang sangat saya muliakan. Nomor 2 yang diminta oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah wa alhiqni bis-shalihin. Wahai Allah, pertemukanlah aku dengan orang-orang yang baik, dengan orang yang baik-baik. Pertemukanlah orang dengan orang-orang yang terbaik. Kapan itu? Saat ini, sekarang, besok, sampai mati. Kita minta permohonan kepada Allah untuk selalu dipertemukan dengan orang-orang yang baik. Sampai nanti, sampai di surga. Mengapa para hadirin sekalian? Nabi Ibrahim alaihissalam minta dipertemukan dengan orang yang baik-baik, sebab setiap orang itu, apalagi para yai, pondok-pondok pesantren, itu memiliki energi yang sangat positif. Kalau kita ini dekat dengan orang yang baik-baik,
dengan orang yang energinya positif, yang akhlak mulia, yang punya akhlak mulia, yang bercahaya dengan keilmuannya, insyaallah akan terciptakan cahaya-cahaya dari dunia. Masyaallah muslimin dalam sholat Jumat yang sangat saya muliakan. Dan ternyata para hadirin, doa dipertemukan dengan orang yang baik, dengan orang yang soleh itu ternyata juga menjadi doa Rasulullah SAW. Kapan itu? Di saat beberapa detik sebelum wafatnya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sebelum wafat itu, pada ujung nafasnya yang diminta adalah wa alhiqni bil rafiqil a'la. Ya Allah, besok saya pertemukan di surga dengan orang-orang yang terbaik di surga. Itu permintaan nomor 2 yang diminta oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian permintaan yang ketiga di dalam doanya, waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Wahai Allah, jadikanlah aku besok sebelum mati saya menjadi buah bibir orang, tapi buah bibir tentang kebaikan, menjadi buah bibir orang tentang kebaikan, prestasi yang diberikan. Sebab para hadirin sekalian, kalau kita mati, Bapak-Bapak sekalian, kalau ada satu orang saja yang menyebut bahwa kita pernah melakukan kebaikan dan menjadi persaksian dalam kematian kita, itu subhanallah, itu nikmat yang besar, itu nikmat yang besar di alam kubur dan menjadi hiburan tersendiri. Di samping itu menjadi penghapusan dosa, karena sudah termaafkan semuanya dengan sesama manusia dan memberikan kebaikan yang terbaik kepada sesama manusia, tidak meninggalkan kejelekan. Bukan harta yang 56 triliun yang dimiliki, bukan itu yang dipersaksikan di hadapan Allah, akan tetapi adalah pemaafan, perilaku terbaik, tutur kata yang baik, dan itu dimaafkan. Para hadirin jamaah sholat Jumat yang sangat saya muliakan, oleh karena itu Bapak-bapak sekalian, usahakan hidup ini menciptakan sejarah, membuat sejarah dimanapun kita berada. Mungkin suatu saat ketika kita mati nanti, dulu yang perkasai, dulu yang berikan akhlak mulia, dulu yang mewariskan ilmu-ilmu yang bercahaya adalah kita, bukan ilmu yang memperbaiki akhlak di Indonesia, yang memperbaiki, yang membentengi akhlak di Indonesia adalah lembaga di Kota Besar. Kalian itu menjadi pahala yang terus mengalir, karena menjadi terjaganya utuhnya negara kesatuan Republik Indonesia.
Karena dijaga oleh orang-orang yang mulia, dijaga oleh orang-orang yang bercahaya ilmunya, ikhlas tanpa pamrih, tanpa minta bayar spesial pun, malah mendoakan untuk memberikan bagaimana ilmu itu sampai kepada anak didiknya. Tidak ada kepentingan apapun. Itu pahala yang terus mengalir karena akan dirasakan oleh seluruh bangsa Indonesia. Pasti akan ada yang mengatakan guru yang paling giat membentuk memperankan saya adalah para tokoh itu. Pasti akan dimulai seperti itu. Guru yang menciptakan para kasai jamaah-jamaah pengajian yang semula gersang dengan ilmu, para tokoh-tokoh sehingga tetap berdiri tegak seperti itu akan dimana, dan itu akan menjadi janjian para hadirin sekalian. Para jemaah sekalian, janji seperti itu akan berlangsung sampai akhir hari kiamat nanti. Tidak akan putus, tidak akan putus. Kebaikan itu akan melampaui usia kita. Oleh sebab itu para hadirin, misal sekarang dibalik, bagaimana kalau ada orang itu mati? Kalau ada satu dan dua orang yang menyebut kejelekan kita, maka itu akan menjadi penderitaan. Menjadi penderitaan yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Sebab kejelekan itu berarti menjadi persaksian bahwa orang ini pernah memviralkan sesuatu yang tidak pasti kebenarannya, sesuatu yang menjadi fitnah, sesuatu yang menjadi gaduh, menjadi persaksian bahwa itu adalah suatu kejelekan. Tidak bisa dibayar dengan kekayaan harta yang berlimpah. Kejelekan tetap akan tercatat. Para hadirin jamaah salat Jumat yang sangat saya muliakan, maka persaksian kejelekan itu setiap, apalagi masuk di dunia maya, di dunia internet yang seluruh dunia akan melihatnya. 1 juta orang, 2 juta orang, bahkan lebih melihat, menyaksikan kejelekan-kejelekan yang pernah diperbuat, sampai buyut kita, sampai anak-anak cucu menyaksikan kejelekan itu. Betapa besar penderitaan itu tentunya. Betapa besar penderitaan itu. Sebab setiap kejelekan yang disebut orang itu adalah tambahan dosa akan dikenal. Menjadi penderitaan menjadi penderitaan. Masyaallah muslimin, jamaah salat Jumat yang sangat saya muliakan, itulah beberapa doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Satu, minta supaya diberikan ilmu yang mencerahkan hati, ilmu yang mampu kita kerjakan, ilmu yang bisa mendatangkan cahaya Allah, ilmu yang mendatangkan akhlakul karimah. Yang kedua, kita dijadikan manusia yang selalu ditakdirkan berkumpul dengan orang yang baik, yang soleh. Sebab insya Allah
Jika kita ditakdirkan berkumpul dengan orang-orang yang soleh, kita tidak akan sampai melecek jauh. Yang ketiga, kita berjuang mati-matian. Jangan sampai setelah mati kita masih ada orang yang menyebut tentang kejelekan, perbuatan yang salah yang disaksikan oleh seluruh umat manusia di dunia. Apalagi kejelekan itu sudah diabadikan di alam maya sana, di dunia internet. Kita justru berusaha setelah kematian kita selalu ada orang yang menyebut prestasi dan prestasi dalam kebaikan, sehingga menjadi prasasti kapanpun sampai generasi kita seterusnya. Mudah-mudahan doa Nabi Ibrahim alaihissalam itu juga doa untuk kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu wal barrur raufur rahim. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. وأشهد أن لا إله إلا الله والله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر واتقوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدية وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واذكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.